Saya, Adelia Dwi Haryati, Prodi PG PAUD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang pariwisata. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang pariwisata, stay tune videonya. Bapak, Ibu, dan teman-temanku sekalian, apakah akhir-akhir ini kalian sering mendengar bahwasanya banyak turis-turis asing yang berdatangan ke negara kita untuk berwisata? Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Adelia Dwi Haryati, untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia yang mengglobal. Indonesia adalah negara yang paling kaya dengan kebudayaan dan pariwisata. Dengan pesona alam yang begitu menakjubkan, banyak pengusaha yang tertarik untuk mengelola tempat-tempat di Indonesia sebagai objek wisata. Mulai dari wisata bersejarah seperti museum, wisata edukatif seperti Taman Pintar, wisata mengenal kebudayaan seperti di Bali, hingga wisata bawah laut, salah satunya adalah Kepulauan Raja Ampat. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pemasukan daerah maupun negara. Pariwisata itu semakin dikembangkan supaya dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pariwisata sedang meledak, Bapak Ibu. Industri ini dengan cepat memberi nyawa pada banyak usaha mandiri masyarakat untuk menggeliat tumbuh. Nyaris di seantero negeri, pemerintah dan masyarakat berbondong memoles kota dan desa atau menyulap bukit dan pantai karena wisata. Adanya tempat pariwisata juga membuat masyarakat terlibat dalam industri ini secara sukarela dan bahkan antusias. Dengan usahanya sendiri, masyarakat mengumpulkan modal, baik lewat pinjaman atau lewat alih fungsi lahan, lalu meninggalkan profesi tradisional untuk lantas mengadu untung dalam industri ini. Pasar pariwisata dilihat sebagai kesempatan, market as opportunity, yang bisa mengubah hidup menjadi lebih baik. Memang menjanjikan pada awalnya, tetapi masuknya investasi pemodal besar segera melempar sebagian masyarakat menjadi proletar dan melahirkan surplus tenaga kerja yang hanya mungkin terserap sektor yang tak seberapa menguntungkan. Pariwisata juga dapat menimbulkan masalah. Di permukaan masalahnya kadang tampak sederhana, sekedar pencemaran sampah. Hanya saja bila dicermati, industri yang bertulang punggung sistem ekonomi kapitalisme neoliberal ini nyatanya sangat rentan. Sebagai pemberdayaan ekonomi, ia tidak berkelanjutan karena ketergantungannya pada pengunjung. Ketika suatu waktu wabah atau bencana menghantam, pariwisata merupakan sektor paling terdampak. Banyak usaha masyarakat di bidang ini akan segera tergusur. Salah satu dalam konteks wisata budaya, kebudayaan di aktivitas ulang mengikuti nalar pariwisata menjadi tontonan, dan pada satu titik dibekukan menjadi benda mati. Hal ini mengekstraksi unsur kebudayaan yang organik, sistem pengetahuan yang memiliki kemampuan untuk terus tumbuh dan berdialog. Dampaknya sangat luar biasa, yakni menyebabkan mendeknya reproduksi nilai budaya sebagai suatu sistem pengetahuan yang transformatif. Bahkan nalar wisata macam ini ketika meresap pada penyelenggaraan banyak festival, mengubah festival menjadi reproduksi penampilan, menghilangkan aspek pengetahuan yang bisa mendorong perubahan sosial dan menggantinya semata sebagai penyedot banyak pengunjung. Dengan segala masalah tersebut, Bapak Ibu, sudah saatnya kita memberikan modal pemberdayaan di luar pariwisata yang lebih memberi ketahanan sosial. Tetapi, untuk keluar dari nalar pariwisata, pertanyaannya adalah, bisakah? Itu pekerjaan rumah kita bersama. Baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah menyimak pidato singkat saya. Dan begitulah pidato singkat saya tentang pariwisata. Baiklah, itulah pidato dari saya tentang pariwisata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.